Selamat pagi, selamat datang kembali di Klinik Eksak. Kali ini saya akan membahas tentang soal yang ada di penilaian harian hukum Hooke dan elastisitas. Oke, soal nomor 1. Perhatikan data tabel berikut. Kawat 1 dan 2 jika diameter dan panjang kawat sama, perbandingan modulus Young kawat pertama dan kedua sebesar. Oke, kita ketahui sendiri bahwa rumus modulus Young adalah Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Oke, kita perbandingkan ya, jadi Y1 banding Y2. Oke, kita atur sama dengan F1 dikali L01 per A1 dikali delta L1. Kemudian F2 dikali L02, kemudian A2 dikali delta L2. Oke, di sini jika diameter dan panjang kawat sama. Oke, diameter mengacu kepada luas. Oke. Jadi di sini A1 sama dengan A2. Dan panjang kawat sama, berarti L01 sama dengan L02. Oke. Jadi F1 dikali L01 per A1 dikali delta L1 sama dengan F2 dikali, karena L02 sama dengan L01 per A2 nya sama dengan A1 ya, berarti A1 dikali delta L2. Kita bisa coret ini. Tinggal F1 per delta L1 sama dengan F2 per delta L2. Oke, F1. F1 di sini kan berarti M1 dikali J per delta L1 sama dengan M2 dikali G per delta L2. Karena gaya gravitas sama, kita coret. Jadi M1 di sini tinggal M1 per delta L1 sama dengan M2 per delta L2. Oke. Massa 1 di sini yaitu 6 gram. Berarti kita ubah ke bentuk kilogram jadi 6 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Oke, per delta L-nya 1,2 cm. Kita ubah ke meter, 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan ini 4 kali 10 pangkat min 3 kilogram per 0,8 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Ini bisa kita coret ya, kilogram, meter, 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 2. Jadi tinggal 6 per 1,2 sama dengan 4 per 0,8. Oke. Kita kalikan silang, 6 kali 0,8 sama dengan 4 dikali 1,2. Oke. 6 dikali 0,8 sama dengan 4,8. 4 dikali 1,2 sama dengan 4,8. Bisa kita sederhanakan jadi 1:1. Jawaban yang benar adalah B. Lanjut soal yang kedua. Sebuah kawat memiliki modulus Young sebesar 1,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke. 5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kawat tersebut memiliki tegangan sebesar 20 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Berarti ini ya, 20 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Jika kawat tersebut mula-mula memiliki panjang 96 cm, berarti L0-nya ya, berarti 96 cm, kita ubah ke bentuk meter jadi 96 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertambahan panjang kawat sebesar, oke. Dimana rumusnya kita ketahui, Y sama dengan tegangan per regangan. Oke. Berarti kita cari regangannya dulu melalui rumus E sama dengan Y per regangan. Y-nya kita tahu yaitu jadi kita mencari rumus E-nya berarti E sama dengan tegangan per Y. Oke. Tegangannya berarti 20 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi per 1,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke.
Nah, 20 bagi 1,25 yaitu 16. Oke, 16 kali 10 pangkat 7 per 10 pangkat 9. Berarti 16 kali 10, 7 dikurangi 9. 16 kali 10 pangkat min 2. Oke, tanpa satuan ya, karena ini regangan. Oke, kita masukkan bahwa rumusnya E itu sama dengan delta L per L0. Untuk mencari delta L itu sama dengan L0 dikali E. L0-nya kan 96 nih, kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, dikali E-nya berarti 16 kali 10 pangkat min 2. Oke, 96 kali 16, 1536. Nah, kali 10 pangkat min 4 meter. Kita ubah ke cm, jadi 1536 kali 10 pangkat min 2 cm. Atau 11,36 cm. Jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal 3. Urutan tegangan kawat yang terkecil adalah tegangan kawat yang terkecil. Oke, berarti rumusnya yang tegangan ini berarti sama dengan ini, tegangan F per A. Di mana F per A ini berarti kan M dikali G per setengah pi R kuadrat. Oke. Karena dia dalam bentuk diameter, berarti M dikali G per 1/4 pi D kuadrat. Oke. Berarti kita diberikan nih masnya diameter segini, beban segini. Oke, berarti kita ada yang namanya 1, 2, 3. Oke. Di sini kita masukkan M1 kali G per 1/4 pi D kuadrat. Oke. Kemudian M2 kali G per 1/4, ini di 1 ya, kali pi D2 kuadrat. Oke. Kemudian di sini juga 1/4 M3 kali G per 1/4 pi D3. Nah, coret 1/4 pi-nya, G-nya juga kita coret. Oke. Berarti M1-nya tadi berapa? M1-nya kan 6 gram nih. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 kg per 15 mili berarti 15 kali 10 pangkat min 3 meter kita kuadratkan. Ini 5 kali 10 pangkat min 3 kg per 18 kali 10 pangkat min 3 meter dikuadratkan. Yang ini juga 7 kali 10 pangkat min 3 kg per 8, ini 22 kali 10 pangkat min 3 meter kita kuadratkan. Oke. Yang ini kan 6 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini berarti ini 6 per 225 ya. 215 kali 15, 225 kali 10 pangkat min 6, ini min 3. Kemudian 5 kali 10 pangkat min 3 per 18 kali 18, 324 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ini 7 kali 10 pangkat min 3 per 22 kali 2, 484 kali 10 pangkat min 6. Oke. 6 bagi 225. Oke, 0,026. Kita atur di sini ya. 0,026 kali 10 pangkat 3. Oke. Karena min 3 tambah 6 ya. Oke. Banding 5 bagi 3, 24. 0,015 kali 10 pangkat 3. Terus dibanding 7 bagi 4, 84. 0,014 kali 10 pangkat 3. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Oke. Berarti urutan kawat dari yang terkecil, berarti ini yang terkecil. 3 lebih kecil dari 2
lebih kecil dari 1. Berarti urusannya 3, 2, 1. Data gaya dan luas penampang pada dua buah karet disediakan dalam tabel berikut. Perbandingan tegangan karet pertama dan kedua adalah, oke, di sini kan ada tegangan 1, ini 2. Oke. Di sini kan berarti F per A. Di sini F per A. Di sini 2F per 4A. Di sini 3F per 4A. Oke, kita coret A-nya. 3F per 3A, sorry. F-nya juga kita coret. Benar ya, 24, 33. Oke. Berarti 2 per 4 sama dengan 3 per 3. Oke. Kita kalikan silang 6. Kita kalikan silang 2 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Berarti 1 banding 2. Jawaban benar adalah B. 5. Suatu gaya yang digunakan untuk menarik kawat dengan panjang 120 cm, berarti L0-nya sama dengan 120 cm. Berarti 120 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan luas penampang A-nya 0,2 cm persegi. Atau bisa kita buat 0,2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jika modulus Young sebesar 3 kali 10 pangkat 11, Y sama dengan 3 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Tetapan gaya pada kawat sebesar, Oke. Jadi di sini kita mencari yang namanya tetapan gaya pada kawat, mencari F. Tetapan gaya pada kawat. Berarti kita mencari yang namanya K. Oke. F sama dengan K dikali delta X. Nah, yang ini kita cari. Langkah yang pertama yaitu, kan di sini ada L0 sama A nih. Kemudian ada modulus yang juga. Oke. Di sini kan kita cari yang namanya K. Itu kan sama dengan F per delta X. Oke. K itu F sama. Padahal di rumus modulus Young, Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Oke. Kemudian F per delta X itu sama dengan delta L. Jadi kita bisa ubah F per delta L sama kali L0 per A. Oke. F per delta L ini kan sama dengan K nih. K dikali L0 per A dan Y. Berarti K itu sama dengan Y ya dikali A per L0. Kita masukkan Y-nya 3 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. A-nya 0,2 kali 10 pangkat 4 meter persegi per L0-nya 120 kali 10 pangkat 2 meter. 3 kali 0,2 berarti sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 11 kurangi 4 yaitu 10 pangkat 7. Jadi Newton per 120 kali 10 pangkat 2 meter. 0,6 berarti 120 sama dengan 0,005 kali 10 pangkat 7 ditambah 2. Berarti 0,005 kali 10 pangkat 9. Oke. Kita ubah ke bentuk 10 pangkat 6 jadi naik 3123. Berarti 5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Jawabannya adalah C. Nomor 6, sepotong kawat logam homogen memiliki panjang 120 cm dan luas penampang 1,5 mm persegi. Oke, memiliki panjangnya kan di sini L0-nya 120 cm. Berarti 120 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan luas penampangnya 1,5 mm persegi. Kita ubah ke bentuk meter persegi. 10 pangkat min 6 meter persegi. Kawat tersebut ganti beban dengan massa 300 gram. M sama dengan 300 gram. Jadi 300 kali 10 pangkat min 3 kg. Oke.
Sehingga bertambah panjang dari delta L sama dengan 15 mm. Jadi 15 kali 10 pangkat min 3 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti modulus Youngnya adalah, berarti Y-nya akan sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Kita ketahui rumus F sama dengan M. Ini M ya, ini M ya, massa. M dikali G per A dikali delta L dikali L0. Masanya berapa? 300 kali 10 pangkat min 3 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikali L0-nya 120 kali 10 pangkat min 2 meter. Sip. A-nya berarti 1,5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Delta L-nya 15 kali 10 pangkat min 3 meter. Berarti kita kalikan ya, yang atas dulu 300 kali 10 kali 120. 300 kali 10 kali 120. Berarti 360.000 kali 10 pangkat min 3 sama min 2. Berarti min 5. Kemudian yang ini 1,5 kali 15 berarti 22,5 kali 10 pangkat min 9. 360.000 dibagi 22,5 berarti 16.000 kali 10 pangkat min 5 ditambah 9. 16.000 kali 10 pangkat 4. Berarti Newton per meter. Nah, kita ubah ke bentuk 10 pangkat 8 nih. Berarti kita mundur ke belakang. Belakang 4, 1, 2, 3, 4. Berarti 1,6 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nomor 7, dua buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang berbeda. Modulus elastis kawat A 3 kali modulus kawat B. Berarti yang A, YA, itu sama dengan 3YB. Panjang kawat A berarti LA 4 kali panjang kawat B. Apabila kedua kawat berdiameter sama, berarti DA sama dengan DB. Tetapan gaya kawat B sebesar 800 Newton per meter. Berarti K-nya KB sama dengan 800 Newton per meter. Kawat A memiliki tetapan gaya sebesar, berarti di sini kita cari nih tetapan kawat A-nya. Di sini kan kita tahu ini bahwa YB itu kan sama dengan F kali L0 per A dikali delta L. Atau F per delta L sama kali L0 per A. F per delta L ini jadi yang namanya K. L0 per A. KB-nya di sini kan 800 nih. Dikali L0-nya di L berarti LB, L0B per A-nya di sini 1/4 Pi kali DB kuadrat. Ini YB-nya ya, YB-nya. Kita cari yang namanya YA. Dimana YA kan 3 kali YB nih. Berarti YA di sini 3 kali YB. Terus F berarti K A L0A per A. K-nya kan nggak ketahui nih kita. Terus L0A-nya 4 kali L0B per itu sama ya 1/4 Pi. DA sama DB sama, berarti kita bisa tulis yang B ini DA kuadrat. 3 kali 800, YB-nya kita masukkan L0B per 1/4 Pi DB kuadrat DA kuadrat ini sama dengan K.
4 L0B per 1/4 Pi dA kuadrat. Oke, kita coret nih 1/4 dA kuadratnya. L0B-nya juga kita coret. Oke, berarti tinggal 3 kali 800 sama dengan K kali 4. Oke, 3 kali 800 kan berarti 2400 sama dengan 4K. Oke, berarti K sama dengan 2400 bagi 4, berarti 600 Newton per meter. Jawabannya adalah B. Kawat sepanjang 100 cm punya nilai modulus Young berarti Y-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Panjang berarti L0-nya 100 cm. Kita ubah ke bentuk meter jadi 100 kali 10 pangkat min 2 meter. Luas penampang kawat berarti 10 mm persegi. Berarti luas penampang kawatnya kan A nih. 10 mm persegi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 meter persegi min 6 meter persegi. Dan kawat diberi beban dengan berat 2 Newton. Oke, beratnya 2 Newton. Jika sungai kawat diganti dengan beban seberat berarti F1 2 Newton, F2 5 Newton. Selisih pertambahan panjang kondisi awal dan akhir sebesar. Oke, berarti kita mencari yang namanya delta X1 sama dengan delta X2. Oke. Dari modulus Young kita bisa mencari berarti Y1 sama dengan F1 dikali L0 per A dikali delta L. Berarti delta L sama dengan F1 dikali delta L1 ya. L0 per A dikali Y. Oke. F1-nya kan tadi 2 nih. L0-nya 100 kali 10 pangkat min 2 meter. Per A-nya berarti 10 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Y-nya berarti 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke. Berarti 2 berarti 200, berarti ini 200 ya. Kali 10 pangkat min 2 Newton kali meter per 10 berarti 10 kali 1 10 kali 10 pangkat min 6 tambah 8 berarti 2 Newton. Oke. Berarti 200 bagi 10 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 kurangi 2 min 4 ya. Min 4 meter. Oke, 20 kali 10 pangkat min 4 meter atau 20 kali 10 pangkat min 2 cm. Berarti bisa di angka desimal 12 0,2 cm. Ini yang delta L1. Untuk delta L2-nya berapa? Berarti F1-nya kita ganti nih menjadi 5. Berarti delta L2 sama dengan 2 Newton kali 5 Newton kali 100 kali 10 pangkat min 2 meter. Per ininya sama ya, A kali Y-nya. Berarti 10 kali 10 pangkat 2 Newton. Berarti 500 kali 10 pangkat min 2 Newton kali meter per 10 kali 10 pangkat 2 Newton. Kita coret. Berarti 500 bagi 10 berarti 50 kali 10 pangkat min 4 meter 0,5 cm. Oke, 0,5 cm ya. Berarti selisihnya berapa? Berarti selisihnya delta L2 dikurangi delta L1. Berarti 0,5 cm dikurangi 0,2 cm. Jadi 0,3 cm atau 3 mm. Jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 9. Andi melakukan percobaan modulus Young menggunakan sebuah bahan yang belum diketahui jenisnya. Oke.
Bahan tersebut mula-mula memiliki panjang 140 cm, berarti L0-nya sama dengan 140 cm atau 140 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, luas penampangnya 2 mm persegi atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kalau tersebut ditarik dengan gaya F-nya 100 Newton, sehingga bertambah panjang 1 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus selanjutnya Andi melihat tabel modus yang berikut. Pertanyaannya yaitu jenis bahan yang digunakan Andi. Jenis bahan yang digunakan Andi. Oke. Jadi di sini kita cari yang namanya Y-nya. Berarti Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. F-nya 100 Newton, L0-nya 140 kali 10 pangkat min 2 meter, per A-nya 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, delta L-nya 1 kali 10 pangkat min 3 meter. 100 kali 140 berarti 114.000 kali 10 pangkat min 2 Newton kali meter per 2 kali 1 2 kali 10 pangkat min berapa? Min 9 meter per 3. Oke. Berarti 14.000 bagi 2 itu sama dengan 7.000 kali 10 pangkat min 2 tambah 9 Newton per meter persegi. Berarti 7.000 kali min 2 tambah 9 berarti 10 pangkat 7. Oke. Newton per meter persegi. 7.000 jadi 7 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Kita kalikan jadi 7 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Itu sama kayak aluminium. Jadi jawabannya aluminium. Ya. Oke. Nomor 10. Diameter panjang awal, massa beban, dan pertambahan panjang 4 buah kawat ditunjukkan dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar adalah kawat pertama memiliki modulus Young terbesar. Modulus Young. Oke, kita cari yang namanya modulus Young. Oke. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke. Kita ketahui rumus modulus Young di sini kan Y sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Oke. F-nya di sini itu kan sama dengan M dikali G nih. Berarti L0 per A-nya kan berarti 1/4 pi D kuadrat dikali delta L. Oke. Berarti kita masukkan di sini ya, M1 dikali G dikali L01 per 1/4 pi kali D kuadrat kali delta L1 D. D-nya tadi berapa? D1. Terus ini M2 kali G delta L02 per 1/4 pi D2 kuadrat delta L2. Ini M3 kali G delta L03 per 1/4 pi D2 kuadrat dikali delta L3. Terus ini M4 kali G kali L04 per 1/4 pi kali D4 kuadrat kali delta L4. Oke, ini kita jadikan perbandingan. Yang sama yaitu G 1/4 pi. Tinggal M1 kali L01 per D1 kuadrat kali delta L1. M2 dikali L02 per D2 kuadrat delta L2. Berarti M3 kali L03 per D3 kuadrat kali delta L3. Terus M4 dikali L04 per
D4 kuadrat kali delta L. Oke. Terus satunya kita masukkan ya, kan ini 2M. Delta L-nya sepertiga L, L0-nya 4L, sorry. 4L per D1 kuadrat, berarti setengah D kuadrat, delta L-nya berarti sepertiga L. Ini M2-nya berarti 3M, 6L per 2/3 D kita kuadratkan kali 2/7L. Oke. Ini 5M kali ini juga 5L per berapa itu? 3/5 D kuadrat kali 4/9L. Berarti 6M kali 6L ya per 3/7 D kuadrat dikali 4/7L. 4/7L. Oke. L-nya kita coret ya. Terus ininya nanti kita kuadratkan juga ya, jadi M-nya juga kita coret. Oke. 2 kali 4, 8 per 1/4 D kuadrat kali 1/3. 3 kali 6, 18 per 4/9 D kuadrat kali 2/7. 5 kali 5, 25 per 9/25 D kuadrat kali 4/9. 6 kali 6, 36 per ini 9/49 D kuadrat kali 4/7. Oke. D kuadratnya kita coret ya. Oke. Berarti ini 8 per 1/4 bagi 1/3 berarti 1/12. 18 per 4 kali 2, 8 per 9 kali 7, 63. 25 per 9 kali 4, 36. 25 kali 9, 225. Ini 36 per 9 kali 4, 36. 49. 49 kali 7, 343. Oke. Yang ini jadi berapa? 18. Ini jadi 96. Oke, kita ganti warnanya saja biar tak bingung. Ini 96 ya. Terus ini 141,75. Terus ini 156,25. Terus ini 343. Yang ini 343. Oke. Jadi Y4 lebih besar daripada Y3, lebih besar daripada Y2, lebih besar daripada Y1. Oke, kita cari pernyataan benar. Kawat pertama memiliki modulus Young terbesar. Oke, clear. Salah. Kawat ketiga memiliki modulus Young terkecil. Salah. Modulus Young kawat kedua lebih besar dibandingkan kedua. Salah. Modulus Young kawat ketiga lebih kecil dibandingkan kawat keempat. Oke, benar ini. Yang E, modulus Young kawat kedua lebih besar. Oke, ini salah. Berarti jawabannya adalah D. Oke, sekian, terima kasih.